Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning Universitas Semarang. E-learning Universitas Semarang adalah aplikasi pembelajaran daring atau online yang digunakan oleh Universitas Semarang. Nah, aplikasi ini bisa Anda akses melalui laman elearning.usm.ac.id. Jadi Anda dapat membuka website ini melalui alamat elearning.usm.ac.id. Anda dapat menggunakan browser apapun, entah itu Mozilla, Google Chrome, Safari, atau bahkan melalui gadget Anda. Nah, untuk mengakses website ini terlebih dahulu kita harus login ya. Setelah kita membuka, kemudian kita harus login. Nah, untuk akses login pada sistem e-learning USM ini, Anda dapat mendapatkan akses untuk login melalui PD USM atau di Tendik di fakultas masing-masing, ataupun nanti akun untuk login ini akan ditaruh pada SIA USM. Contoh ketika Anda sudah mendapatkan login pertama kali, semisal saya masuk, ini saya pakai dosen yang belum pernah masuk ya. Misal aksesnya GDOS 084. Untuk dosen, akses masuknya menggunakan akses seperti SIA, tetapi dengan huruf kecil semua. Contoh saya menggunakan akun punya dosen FTIK. Kemudian saya masukkan password dasarnya. Maaf, kesalahan. Contoh seperti ini. Tidak bisa. Coba. Nah, seperti ini contoh. Nah, ketika kita login pertama kali, semisal saya coba login gitu ya, maka ketika kita login pertama kali, kita akan langsung diminta untuk melakukan perubahan password. Nah, yang pertama, kolom pertama ini Anda dapat masukkan password lama Anda ya, password yang sudah diberikan di awal. Kemudian kita wajib membuat password baru. Nah, password baru ini merupakan kombinasi huruf dan angka. Contoh saya bikin password baru, misal gini, USM Jaya, gitu ya. Jadi dia minimal 8 karakter. Ini sudah minimal, ini baru 7. Minimal 8 karakter, kemudian harus terdiri dari angka dan simbol. Contoh kayak gini berarti. USM Jaya 123 bintang. Nah, jadi untuk password di dalam e-learning ini, nanti password baru Anda harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Simbol ini boleh bintang, underscore, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh punya Bu Dewi Nurdia ya. Saya tidak gantikan karena nanti biar Bu Dewi Nurdia saja yang langsung akses. Oke. Nah, kalau nanti Anda sudah mendapatkan password baru, misal saya masuk, nah, maka kira-kira tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi ketika nanti sudah login, Anda akan ditemukan dengan halaman seperti ini, yang isinya adalah nama mata kuliah yang Anda ampu di semester berjalan. Contoh, ini ada pemrograman, saya ngajar PBO pagi, kemudian ada pemrograman web pagi, teknologi dan informasi pagi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Anda bisa pilih salah satunya. Saya bukakan yang default aja, yang kosong. Misal ini pemrograman web pagi, saya pilih. Maka secara default nanti masih kosong. Nah,
nanti akan kita bahas di video saya yang selanjutnya bagaimana cara memanage materi di dalam e-learning ini. Tapi sebelum itu saya akan mencoba mendemokan bagaimana aplikasi ini berjalan. Ini saya sudah sediakan kelas dummy. Semisal saya masuk di kelas kewirausahaan saya. Jadi saya ulangi ya, di dashboard ketika saya login nanti juga muncul, oh ini kelas yang saya ampu semisal gitu ya, my course, saya cuma ada satu, ini KWU. Kemudian di sini sudah muncul ada deskripsi dan capaian pembelajaran, mata kuliah ini seperti apa, kita harus jelaskan ke mahasiswa atau kita tampilkan di halaman e-learning kita, kemudian capaian pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian di sini di setiap pertemuan kita menjelaskan tujuan pembelajarannya apa, atau capaian pembelajarannya apa, kemudian bentuk perkuliahannya nanti seperti apa, kemudian aktivitasnya itu apa saja, contoh kayak gini ya. Apakah membagikan materi, kemudian diskusi, apakah live perkuliahan, nih tatap muka virtual ya, kemudian ataukah yang lain, survei, dan lain sebagainya. Saya contohkan kepada Anda semisal pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama ini saya menggunakan tatap muka virtual. Nanti di sistem ini sudah disediakan aplikasi yang dapat Anda gunakan atau kita gunakan untuk tatap muka secara virtual, di mana kita tidak usah membagikan kode ke mahasiswa dan lain sebagainya. Cukup kita aktifkan saja. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Ini coba kita demokan. Contoh ini kelas yang sudah jadi ya, pertemuannya ada pertemuan 1, kemudian pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Nah, pada tatap muka 1 saya coba ini bentuknya sama ya. Jadi nanti dosen ataupun mahasiswa bentuknya sama. Yang membedakan adalah cuma kolom di sini. Kalau punya mahasiswa itu belum tercentang, kalau punya dosen, karena dosen adalah selaku pembuat course-nya ini, maka sudah otomatis tercentang. Saya klik tatap muka virtual. Kita tunggu, kemudian kita klik join session. Kemudian kita pilih yang mikrofon. Kalau sudah, kita tinggal klik yes. You are currently the only person in this conference. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi conference yang tertanam di dalam e-learning. Cara pakainya, kalau Bapak Ibu sudah pernah pakai Zoom, kemudian mungkin Google Meet, ataupun pakai Microsoft Teams, saya kira tidak akan kesusahan. Karena cara pakainya sama. Bapak Ibu tinggal aktifkan kalau Bapak Ibu ingin mengaktifkan video Bapak Ibu ya. Misal saya share webcam. Jadi ini webcam saya aktif. Saya matikan saja. Kemudian untuk sharing screen juga sama ya Bapak Ibu, sama seperti Zoom Bapak Ibu semuanya. Tinggal diaktifkan saja. Kemudian kalau mau upload materi yang bisa dipresentasikan juga Bapak Ibu bisa upload presentasi ya dalam bentuk file PowerPoint atau sharing video. Nanti akan ada sesi khusus, saya akan jelaskan secara detail. Ini kalau sudah berarti kita tinggal end meeting. Yes. Oke. Nanti kalau sudah selesai, dia akan kembali lagi ke halaman ini. Kita tinggal kembali ke KWU kita, gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada bagian ini
kita bisa melihat bahwasanya sistem e-learning ini bisa mencakup banyak hal, termasuk semisal diskusi, semisal kalau saya tidak bisa melakukan live, biasanya saya share materi, kemudian di bawahnya saya kasih diskusi. Nah, ini contoh diskusi saya, mengajak mahasiswa untuk diskusi mimpi wirausaha. Nah, ini saya tinggal tanyakan. Nah, contoh, jika Anda disuruh membuat usaha atau berwirausaha, usaha apa yang ingin Anda lakukan? Nah, fitur ini merupakan fitur yang sangat penting Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu tanamkan di setiap pertemuan, di mana kita mengajak mahasiswa kita agar aktif berkomunikasi di dalam pembelajaran, khususnya di pembelajaran daring. Nah, banyak sekali, selain tadi bisa tatap muka, kemudian berbagai materi, kemudian diskusi, contohnya saya sediakan bermacam-macam ya. Perkuliahan daring juga kami sediakan beberapa server, termasuk Bapak Ibu juga bisa melakukan kuis ya, kemudian tugas-tugas yang sifatnya upload file dan lain sebagainya. Semuanya sudah tersedia di dalam sistem e-learning ini. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Video ini hanyalah untuk memberi gambaran seperti apa e-learning Universitas Semarang, kemudian bagaimana cara kerjanya secara singkat. Saya kira itu untuk video yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.